Jadi ceritanya waktu itu gue lagi browse fitur buka mallnya Bukalapak. Banyak banget brand official yang ada di sana, mulai dari brand yang kecil yang baru keluar sampai brand besar. Salah satunya brand Pioneer ini. Ketika gue masuk ke dalam brand Pioneer, ternyata lagi ada promo dan gue membeli ini. Headphone Pioneer MS5T dengan harga cuma 700 ribuan. Gimana kualitasnya? Let's see. Sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu bentuk kotaknya. Buat kalian yang peduli sama sertifikasi high-res, headphone ini udah dapat sertifikasi high-res, yang sertifikasi high-resnya ini beneran dari High-Res Consortium. Berarti headphone ini bisa mereproduksi frekuensi sampai dengan 40.000 Hz. Ya percaya nggak percaya, tapi seenggaknya kalau udah dapat sertifikasi high-res, driver di dalam headphone ini harusnya mumpuni lah ya. Lagian biasanya headphone dengan sertifikasi high-res itu harganya sekitar 2 jutaan. Tapi ini cuma 1,2. Dan kalau lagi promo bisa sampai di 700 ribuan. Isi kotaknya nggak banyak, cuma ada headphone dan kitab-kitabnya aja. MS5T ini punya build quality yang cukup baik untuk harga 1 jutaan. Nggak istimewa, tapi cukup. Bagian headbandnya terbuat dari material leather dengan aksen jahitan warna putih yang kontras sama warna hitamnya. Oh iya, headphone ini juga punya beberapa warna. Salah satunya warna coklat yang menurut gua cakep banget. Cuma sayangnya waktu promo Pioneer nggak ngasih promo ke warna coklat. Busa di headbandnya ini nggak terlalu tebal tapi cukup buat nambah kenyamanan ketika dipakai. Untuk bagian ear cup, bagian luarnya terbuat dari plastik yang cukup bagus dengan finishing doff dan juga ada logo Pioneer yang dikelilingi material plastik dengan tekstur lingkaran. Hati-hati aja karena menurut gua material plastik dengan tekstur lingkarannya ini gampang tergores dan warnanya nanti jadi hilang, jadi warna putih atau jadi warna silver. Untuk adjustment ukuran cukup di slide aja kayak gini. Cuma kalau biasanya headphone model slide gini itu slide-nya mudah bisa sambil dipakai. Pioneer ini tuh keras, harus dilepas dulu baru bisa di-adjust. Bagus, jadi kuat, cuma agak ribet kalau ukuran kepala kalian belum sesuai. Kalau dipakai, isolasi dari headphone ini juga udah lumayan, nutup noise dari luar untuk masuk ke telinga kita. Cuma masih nggak budek-budek amat, masih bisa dengar suara yang muncul dari luar dan kita dengar pelan-pelan. Earpadnya busa biasa dengan lapisan leather, bukan memory foam, tapi udah cukup nyaman di telinga gua. Meskipun pemakaian 2 jam, ya lama-lama gerah juga. Daun telinga gua cuma sedikit nyentuh bagian dalam ear cupnya, which is good, lebih nyaman. Sayangnya, kabelnya cuma punya panjang 1,2 meter dan dilapisi karet. Ini tergolong pendek, jadi gua harus cari cara untuk menggunakan headphone ini dengan lebih nyaman lagi. Karena kabel yang pendek itu bikin gua susah. Kalau gua mau senderan ke belakang kayak gini, laptopnya ketarik, jatuh, gubrak, mahal deh jadinya. Kabel ini juga nggak bisa dilepas, alias nggak detachable, jadinya kalian nggak bisa dengan sembarangan ganti kabel dengan kabel yang lebih baik. Ada mikrofon dengan satu buah tombol di kabel dekat ear cup sebelah kiri juga. Tombolnya berfungsi untuk play atau pause dan juga terima atau tutup panggilan aja. Jadi gimana suaranya? Nah, ini yang menarik. Gua ngetes dengan beberapa lagu via Spotify di iPhone 11 Pro dengan Lightning adapter dan juga MacBook Pro. Awalnya gue agak kaget karena suaranya jelek ketika gue colokin ke Baseus docking punya gue. Dan ternyata pelaku yang bikin suara si Pioneer ini jelek adalah si Baseus dockingnya. Karena ketika gue pindahin langsung ke colokan di MacBook Pro, suaranya berubah 180 derajat. MS5T ini punya suara yang agak bright tapi masih cenderung ke arah flat. Headphone flat menurut gue bukan buat semua orang. Kalian yang suka bass pasti bakal ngerasa headphone ini nggak ada tenaganya. Tapi buat gue yang makainya buat editing video dan monitoring suara, ini pas banget. Misalnya ketika gue dengerin lagu Chunky dari Bruno Mars, bassnya itu masih berasa, tapi kayak fun factornya tuh hilang karena lagunya tuh dep gitu ya. Dan karena bassnya nggak terlalu punchy, jadi nggak terlalu fun. Jadi flat aja. Gue dengerinnya cuma kayak Oke, bagus. Ya, tapi nggak fun. Untuk sektor mid-nya itu berasa natural. Suara yang keluar dari Billie Eilish itu enak banget didengerin di lagu Bad Guy bareng sama Justin Bieber. Suara desahan dan bisikannya Billie Eilish itu enak pindah kanan kiri di lagu ini dengan menggunakan Pioneer MS5T. Itu bikin telinga tuh berasa geli-geli gimana gitu pas didengerin. Soundstage-nya juga nggak terlalu luas, agak ke tengah. Yang kayak gini malah bikin gua betah mainin game FPS pakai si MS5T ini. Karena arah langkah dan bunyi tembakan masih kedengeran dengan jelas. Buat mikrofonnya sendiri, suaranya cukup lumayan. Kalau dipakai buat mabar atau Zoom meeting sih udah lebih dari cukup buat gua. Not the best, ya, at least ada mic-nya lah.
Overall, gue puas banget sama headphone ini, apalagi gue dapat diskon dari Bukalapak. Saran dari gue, kalian sering-sering buka fitur buka mall dari Bukalapak, karena bisa jadi ada diskon besar-besaran dari brand-brand yang udah kalian kenal sebelumnya. Karena brand-brand yang official itu adanya di buka mall, jadi coba kalian cek-cek aja sendiri. MS5T ini bukan headphone untuk semua orang menurut gue, karena MS5T ini punya karakteristik suara yang flat. Kalian yang suka sama headphone dengan suara bass yang punchy akan ngerasa MS5T ini kurang tenaga. Kalian yang suka sama suara yang bright juga akan ngerasa ini kurang pedes. Jadinya MS5T ini emang diperuntukkan sebagai monitoring audio untuk ngeluarin hasil suara yang sesuai sama hasil suara aslinya ketika rekaman. Ini bagus banget untuk kerja atau buat kalian yang editing video ataupun editing sound dengan MS5T. Tapi meskipun demikian, gue belum bisa bilang MS5T ini adalah headphone terbaik di bawah 1 jutaan, bukan. Tapi kalau gue bilang MS5T ini adalah headphone flat terbaik di bawah 1 jutaan, bisa jadi. Itu aja video kali ini. Kalau kalian suka silahkan di like. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalau kalian suka banget, jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Udah, itu aja. Gue dan dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.